Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Suci Muhlisani, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2, program studi ekonomi dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja yang bertempat di SMK Negeri Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati kalian masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih kepada Imam yang telah memimpin doa hari ini. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik, sehat semuanya hari ini? Ya, gitu kan ya. Baik, berarti semuanya sehat dalam keadaan baik ya. Nah, jadi pandai-pandailah kita menjaga kesehatan dan bersyukur karena kita masih bisa di sini, bisa sehat secara lahir dan batin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba di sekelilingnya masih adakah sampah atau apapun yang mengganggu nanti aktivitas kita belajar? Nggak ada? Ya, oke, alhamdulillah ya. Itu kan berarti kelas ini rapi, bersih, sehat gitu ya. Oke, nah terus sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu kehadirannya kalian. Hadir semua ini? Nggak tahu ya, coba ya, ku Ibu dicek dulu. Siapa tahu ada yang tidak masuk hari ini, ya. Oke. Ada Wia Ramdhani, ada Ade Asri, hadir. Kemudian Alia Miranti, hadir. Anggun Sri Wahyuni, hadir. Dewi Komalasari, hadir. Elis Yuliani, hadir. Oke, Keila, ada. Terus Puspita, ada. Terus Sheila, ada. Terus kemudian Yusef. Oke, ada. Alhamdulillah ya, semuanya hadir, semua berarti gitu kan ya. Oke, baiklah, Ibu rasa kalian semua sekarang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini kan? Nah, sebelum itu, adakah yang masih ingat mengenai materi minggu yang lalu? Oke, silakan Panya. Apa? Tentang manusia itu akan selalu membutuhkan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Salah satu alasannya adalah dalam rangka pengetahuan kehidupan. Oke, ya. Oke, nah jadi masih berkaitan sama materi minggu yang lalu mengenai konektivitas antara ruang dan waktu gitu kan ya. Apa yang tadi Panya bilang gitu kan ya, bahwa kita itu manusia itu akan selalu membutuhkan orang lain gitu ya. Salah satunya itu kenapa kita membutuhkan orang lain itu karena kita berusaha untuk mempertahankan hidup. Nah, dalam rangka mempertahankan hidup kita itu melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan ekonomi gitu kan ya. Nah, makanya Ibu nih materi hari ini akan berkaitan dengan hal tersebut. Coba kalian perhatikan di sini Ibu punya sebuah gambar. Nih, coba apa yang bisa kalian lihat dari gambar di samping itu? Orang yang sedang berbelanja. Iya. Terus apa lagi? Ngapain lagi apa? Berdagang? Pasar. Iya, itu Imam. Kira-kira ngapain orang di pasar? Belanja. Biasanya belanja apa kalau ke pasar? Oke. Buah-buahan. Apalagi?
sayur, Mm, dan lain-lain. Ya gitu kan ya. Nah, kenapa sih kita belanja ke pasar gitu, beli beli beras, beli apa daging, makanan gitu ya. Biasanya kan itu berarti sifat dasar manusia memang seperti itu ya, berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan gitu kan ya. Nah, sekarang gitu kan ya, eh, materi hari ini gitu kan berarti kita akan berbicara mengenai ini nih, kebutuhan manusia, ya kebutuhan manusia. Jadi kita akan membicarakan mengenai kebutuhan manusia. Nih, tuh kan ya. Ini adalah materi kita hari ini, tuh kan ya. Nah, sekarang adakah yang tahu apa itu kebutuhan? Bu, Oke, Dewi, apa? kebutuhan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Iya, betul. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang memang kita butuhkan, gitu kan ya. Ada lagi yang memiliki pendapat yang lain? Tidak? Oke, ya. Pokoknya nanti mudah-mudahan setelah selesai pembelajaran ini, tuh ya, nanti kalian, nah makanya kita akan belajar ini tujuannya itu nanti supaya kalian bisa mengetahui mengenai macam-macam kebutuhan, gitu kan ya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan, kemudian ada juga apa alat-alat pemuas kebutuhan. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas di sini, kan ya hari ini. Oke? Gitu kan. Nah, selain itu gitu nanti proses pembelajarannya kita akan melakukan model PBL gitu kan ya, di mana nanti kalian yang harus aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian nanti juga kalian akan dikelompokkan seperti yang sudah Ibu kemarin bilang di minggu kemarin bahwa kalian harus membuat kelompok, dan sekarang alhamdulillah sudah berkelompok, sudah sesuai duduknya dengan kelompok masing-masing. Nanti tujuannya itu adalah supaya kita bisa berdiskusi gitu ya, antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu, setelah kalian berdiskusi, nanti kalian sajikan di depan hasil diskusinya. Kemudian jika ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, boleh nanti setelah kelompok yang di depan itu menyajikan hasil diskusinya. Tuh ya. Paham? Ya. Oh iya, lupa KKM-nya. Nanti adalah 80. Di akhir nanti kalian ada evaluasi yang akan Ibu bagikan melalui link quizzes gitu ya. Jadi kita akan bermain gitu ya. Jadi nanti siapa yang duluan nanti akan dapat hadiah lah gitu ya. Ada hadiah. Mau nggak? Oke, siap gitu kan ya. Ya. Nah, terus kemudian nanti juga sebagai tambahan informasi kalian bisa mencari referensi di internet atau misalkan di buku paket yang lainnya atau di modul atau di manapun yang memang sesuai relevan dengan materi yang akan kita pelajari ini, bukan ya? Paham? Oke. Ya, baiklah. Nah, tadi Dewi mengatakan bahwa kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia, gitu kan ya. Coba nih Ibu punya sebuah tayangan, kalian bisa mencermati dari tayangan tersebut, terus nanti kalian bisa dari sana kalian bisa melihat gitu apa-apa saja macam-macam kebutuhan itu, gitu kan ya. Nanti coba kalian pikirkan kebutuhan apa yang memang kalian butuhkan saat ini, gitu ya. Nih Ibu punya sebuah tayangan, coba ya kita tonton tayangannya. Hai kawan, aku sekarang sedang berada di mall untuk membeli barang. Aku akan membeli kebutuhanku saat ini. Tadi sebelum berangkat, aku sudah mencatat apa saja kebutuhanku. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang aku akan membelinya. Sebelumnya, aku akan mengelompokkan barang-barang yang aku catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Aku akan mengelompokkannya menurut intensitasnya. Di catatanku ada beras, baju, dan celana. Itu termasuk kebutuhan primer, karena aku harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupku. Selain makanan dan pakaian, pastikan juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada tas, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu dinamakan kebutuhan sekunder. Bentar-bentar, aku hitung dulu ya. Kira-kira habis berapa nih? Kalau barang-barang tersebut aku beli semua.
masih ada sisa untuk membeli barang selanjutnya. Aku tadi juga mencatat untuk membeli jam tangan dan kacamata hitam. Itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu biasa disebut sebagai kebutuhan akan barang yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder. Akhirnya aku sudah mendapat barang-barangnya. Sekarang aku mau tetap rajin di dalam mall ini. Oke, anak-anak, sudah bisa ditangkap barusan isi videonya? Oke, siapa yang mau mengutarakan hasil pengamatannya? Coba, siapa? Oke, ya silahkan, Puji. Kebutuhan itu banyak jenisnya, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ada juga kebutuhan tersier, juga kebutuhan yang lainnya. Oke, betul, Puji. Ada lagi yang mau mengutarakan hasilnya? Ya Bu, Oh, Imam. Oke, silahkan. ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Ada kebutuhan individu dan ada kelompok juga Bu. Iya, bagus itu kan ya, bagus Imam gitu kan ya. Ya, nah gitu dong Imam. Ya, bagus, perhatiin berarti ya. Oke, sekarang coba kalian pikirkan nih, kira-kira kalian punya nggak kebutuhan yang memang sekarang kalian ingin, memang dibutuhkan saat ini buat kalian sebagai seorang pelajar? Kan ada? Coba siapa sekarang, coba deh sekarang antara Yusef sama Gian sama Yusef, kalian apakah memiliki kebutuhan yang sama atau berbeda kira-kira? Kira-kira menurut kalian kebutuhan setiap orang sama atau berbeda? Ya, gitu kan ya. Coba sekarang mau dengar deh, Gian sama Yusef, kebutuhan Gian sekarang apa? Gian? Untuk kebutuhan saya Bu, mungkin dari seorang pelajar, kita sama-sama membutuhkan buku tulis yang baru karena buku yang sekarang dipakai lembarnya sudah hampir habis. Dan misalnya juga kan tadi ada kebutuhan yang berbeda. Misalnya saya membutuhkan sepatu, tapi sepertinya Yusuf tidak membutuhkannya karena masih terlihat baru bukunya. Ya, gitu Yusef. Kira-kira Yusef benar nggak sepatunya masih baru Yusef? Sepatu saya kebetulan masih terlihat baru dan yang saya butuhkan saat ini yaitu kaos kaki karena kaos kaki saya sudah ada yang bolong di beberapa bagian. Aduh, iya gitu kan ya berarti. Tapi Yusuf butuh buku nggak tadi kayak tadi kira-kira kalau Buku sendiri untuk sekarang tidak karena masih ada stok itu. Oke, itu berarti kan setiap orang itu memiliki kebutuhan, tapi kebutuhannya ada yang mungkin sama, ada yang berbeda gitu kan. Jadi setiap orang itu akan memiliki kebutuhan tapi berbeda gitu. Terus biasanya gitu orang itu akan lebih mengutamakan kebutuhan yang memang perlu gitunya. Makanya nanti kalian juga harus bisa memprioritaskan mana yang kebutuhan yang memang bisa didahulukan dan mana kebutuhan yang masih bisa ditunda gitu ya. Oke, baiklah. Nah sekarang berarti berikutnya adalah kalian setelah kalian menonton video tadi, untuk lebih memahami dari materi yang kita pelajari hari ini gitu, Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Tapi karena kemarin kita sudah membuat kelompoknya, sekarang alhamdulillah hidung gitu ya. Alhamdulillah kaliannya sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Sekarang kita tinggal melaksanakan diskusi. Nah, Ibu punya LKPD, lembar kerja diskusinya. Nanti silahkan kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya mengenai apa-apa saja yang ada di lembar kerjanya ini. Gitunya. Pasti berkaitan dengan kebutuhan manusia tadi. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, gitu kan, berarti kalian setelah duduk berdasarkan kelompoknya, nanti Ibu punya LKPD yang harus kalian isi berkaitan dengan kebutuhan manusia, kemudian faktor penyebabnya dan juga alat-alat pemuas kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, nanti setelah selesai diskusi, kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, gitu kan ya. Terus kemudian nanti kalau ada yang mau bertanya setelah selesai yang kelompok yang menyajikan, kalian boleh bertanya. Dan seterusnya seperti itu ya. Waktu untuk diskusinya kurang lebih 15 menit ya. Paham? Oke, nih sekarang dari sini kelompok 1, 2, terus 3,
4, dan 5. Tuh kan ya. Nah, ini untuk kelompok 1 LKPD-nya silahkan kalian boleh berdiskusi mulai dari sekarang. Ini untuk kelompok 2. Terus kelompok 3, kelompok 4 dan 5 ya. Nah, coba dilihat dulu, dicek dulu LKPD-nya, takutnya ada yang tidak jelas untuk kalian. Kalau sudah jelas, silahkan boleh mulai untuk berdiskusinya. Oke, kelompok 1 ada masalah? Tidak? Bisa mengerjakannya? Oke. Kelompok 2 ada masalah tidak? Tidak paham ya? So. Tidak ada kesulitan ya? Kelompok ini kelompok 3 ya? Ada kesulitan? Tidak. Bisa ya? Paham ya? Tadi materi yang tadi disampaikan paham? Paham. Coba. Ya. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya. Oke. Kelompok 4 ada kesulitan nggak? Tidak. Bisa mengerti, paham tadi materinya? Iya. Oke. Bagus ya. Ada buku ya? Boleh dari buku silahkan. Terus kelompok 5. Ada kesulitan nggak, Yusef? Iya. Nah, nanti jawab misalkan gambar itu adalah gambar orang yang sedang makan, misalkan gitu. Kita tambahannya ini, bukan ya? Gitu ya. Ya. Tapi kelihatan nggak gambar-gambarnya? Itu berarti yang nabung, yang sembahyang. Ini gambar rumah, ini gambar orang sakit minum obat, ini gambar olahraga, ini gambar perhiasan, ini gambar jalan raya, ini petani dan cangkul benihnya ya. Tersier ya kan, tersier ibu nulisnya naon malum terus jam 11 wengi eta. Terus bisi itu ya. Tapi nanti dibagi-bagi gitu ya, jadi siapa moderatornya, siapa yang ngejawab ini, siapa yang jawab pertanyaan ya. Oke. Ya. Sudah selesai semuanya untuk diskusinya? Sudah. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kalian tadi gitu kan ya. Jadi nanti ke depan dipresentasikan, tapi nanti kalian mempresentasikan satu di antara 5 nomor tersebut ya, supaya nanti bisa giliran sama teman-temannya ya. Adapun nanti kalau misalkan kelompok lain punya pendapat atau pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan ke kelompok yang sedang setelah selesai presentasi tadi. Paham? Oke, nih untuk pertanyaan diskusi yang di LKPD, pertanyaan nomor 1, kelompok siapa dulu sekarang yang mau ke depan? Oh iya, kelompok 5 silakan Yusef dan kawan-kawannya untuk maju ke depan. Silahkan. Yusef nanti akan oke. Yusef berarti Yusef hanya akan menjawab pertanyaan nomor 1 ya, hasil diskusi dari pertanyaan nomor 1, oke?
Oke, jadi nanti sisanya buat teman-temannya ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Sahla, Puspita, Filmi, dan Adawiyah. Untuk soalnya akan dibacakan oleh Puspita. Coba Anda perhatikan beberapa gambar mengenai macam-macam kebutuhan manusia di bawah ini. Kemudian kelompokkan gambar tersebut sesuai dengan macam-macam kebutuhan manusia yang telah Anda pelajari dan jelaskan. Gambar A adalah orang yang sedang makan, gambar B adalah orang yang sedang menabung, gambar C orang yang sedang beribadah, gambar D rumah, gambar E orang yang sedang sakit, gambar F orang yang sedang berolahraga, gambar G perhiasan, gambar H jalan, gambar I orang yang sedang bertani. Untuk macam-macam kebutuhannya, satu menurut tingkat kepentingannya. Pada gambar ADG menunjukkan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer contohnya makan, kebutuhan sekunder contohnya tempat tinggal, dan kebutuhan tersier contohnya perhiasan. Menurut sifatnya ada gambar F dan C, di mana gambar F menunjukkan kebutuhan jasmani dan gambar C menunjukkan kebutuhan rohani. Untuk gambar E adalah kebutuhan masa sekarang, dan untuk gambar B adalah kebutuhan yang akan datang. Untuk gambar I adalah kebutuhan individu, dan untuk gambar H adalah kebutuhan kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nama Sunia dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 5. Ya. Dampak positif apakah dari kemajuan iptek bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, dampak positif iptek diantaranya dapat memenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi, membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan mudah, mempermudah untuk memperluas investasi, menambah wawasan pengetahuan, dan itu perkembangan teknologi membantu kebutuhan dalam informasi. Manusia semakin mudah memesan barang sehingga kebutuhan pun juga mudah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tepuk tangan buat kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Berikutnya kelompok berapa yang akan menjawab pertanyaan di nomor 2? Oke, kelompoknya Gian, kelompok 2 silahkan maju. Ayo Imam. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan nomor 2 dari hasil analisis dan diskusi kelompok kami. Sebelum dilanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gani Gidia Purnama, dan ada rekan saya, Laisa, ada juga Sunia, Milawati, dan ada Imam. Untuk pertanyaan dan jawabannya sendiri akan dibacakan oleh rekan saya, Laisa. Tuliskan fakta-fakta yang mempengaruhi kebutuhan manusia, berikan alasan dan tulisan jawaban Anda. Fakta-fakta yang mempengaruhi kebutuhan manusia: 1. Lingkungan. Alasan lingkungan berpengaruh terhadap kebutuhan manusia karena setiap lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga individu dalam memenuhi kebutuhan akan berbeda pula. Misalnya, orang yang di daerah pantai akan lebih banyak belanja baju yang berkain sedikit, sedangkan orang yang tinggal di daerah pegunungan mereka akan lebih memilih pakaian dengan kain yang lebih tebal dan hangat. Yang kedua, agama. Alasan kepercayaan atau agama akan menyebabkan pemenuhan kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Misalnya dari kebutuhan untuk melakukan peribadahan antara beragama Muslim dan Hindu. Yang ketiga, usia. Alasan jelas usia akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Misal anak kecil dengan remaja, pemenuhan kebutuhan akan berbeda. Yang keempat, pendapatan. Alasan tingkat pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan.
Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, jenis kebutuhannya pun akan ikut bertambah. Yang kelima, tingkat peradaban. Alasan, peradaban suatu bangsa akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhannya. Misalnya orang yang hidup dengan teknologi canggih, pemenuhan kebutuhannya akan berbeda dengan orang yang hidupnya masih minim teknologi. Misalnya dalam menanak nasi, jelain, lagi, dan panjang. Terima kasih. Mungkin itu untuk jawabannya sendiri terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh iya. Silakan. Ya, saya Salwa dari kelompok Salwa. kepada kelompok 2. Dari perbedaan kebutuhan dan keinginan, apa perbedaan kebutuhan dan keinginan dan mereka contohnya? Baik, terima kasih ya sahabat atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk pertanyaan sendiri, untuk jawabannya sendiri itu kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang masih bersifat harapan untuk bisa memenuhi kepuasan yang dicita-citakan. Jadi jika kita pahami kebutuhan itu lebih kepada dipenuhi karena berdasarkan fungsinya, sedangkan keinginan dipenuhi karena berdasarkan kepuasannya. Seseorang memenuhi kebutuhan biasanya didasarkan pada esensi di balik tindakannya, yaitu barang atau jasa dengan fungsi yang sesuai. Sementara keinginan berdasarkan pemenuhan selera dan kepuasan. Contohnya, manusia memiliki kebutuhan pakaian apapun untuk menutupi tubuhnya. Sedangkan jika berbicara keinginan, manusia akan berusaha memenuhi keinginan berpakaian berdasarkan seleranya. Untuk jawaban sendiri mungkin seperti itu. Apakah saudara tahu? Terima kasih. Mungkin sekiannya yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, kelompok 2, terima kasih. Kemudian next untuk pertanyaan nomor 3, silakan. Kelompok 1 ya. Oke, Dewi dan kawan-kawannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok kami. Untuk moderator, saya Farla Fadila dan rekan saya Dewi, Saskia, Sela, dan Kaila. Untuk soal pertanyaannya akan dibacakan oleh rekan saya. Pertanyaan nomor 3, menurut kelompok Anda, kebutuhan yang seperti apakah yang harus didahulukan? Berikan alasannya dan tuliskan jawaban pada kolom di bawah ini. Untuk jawabannya, kebutuhan yang paling utama atau diprioritaskan, namun balik lagi kepada faktor penyebab yang mempengaruhi kebutuhan seseorang tersebut, karena ukuran prioritas setiap orang berbeda-beda. Misalnya, bagi kita seorang pelajar, tentu kebutuhan yang diutamakan selain kebutuhan pokok adalah kebutuhan perlengkapan sekolah, seragam sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah, buku-buku, dan lain-lain. Adapun bagi sebagian orang yang tidak sekolah, pasti prioritas kebutuhannya akan berbeda. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan. Ya, nama Musliwah ini dari kelompok 4 izin bertanya. Menurut pendapat kelompok Anda, mengapa kebutuhan manusia itu cenderung tidak terbatas? Baik, izin menjawab. Kebutuhan manusia dikatakan tidak terbatas karena kelangsungan hidup yang terus berkembang bersamaan dengan waktu yang juga terus berjalan. Setiap musim kehidupan manusia tentu memiliki kebutuhan berbeda. Misalnya, zaman dahulu manusia masih hidup sederhana dan bertahan hidup hanya mengandalkan alam. Mereka tidak berpikir untuk punya rumah, punya ladang, atau punya pakaian sekalipun karena memang zamannya seperti itu. Saat itu manusia belum berkembang, berbeda dengan zaman sekarang di mana semua sudah serba modern. Mulai dari cara hidup, cara berpikir, semua berubah mengikuti perkembangan zaman. Jika tidak demikian, berarti manusia itu tidak akan bisa bertahan hidup. Makanya kebutuhannya pun akan semakin berbeda juga dengan manusia zaman dulu. Oleh sebab itu dikatakanlah kebutuhan manusia itu cenderung tidak terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, berikutnya siapa lagi? Kelompok mana? Silakan. Kelompok 3 ya, kelompok 3.
Oke, kelompok 3 silakan. Moderatornya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Sakila, di sebelah saya ada Salwa, Rosita, Puji, dan Wina. Dan selanjutnya untuk hasilnya dan pertanyaannya akan dibacakan oleh teman saya. Coba Anda simak perkenalan dari dua orang di bawah ini, kemudian bersama teman satu kelompoknya tuliskan jawabannya di kolom yang sudah disediakan. Jawabannya, menurut kelompok kami, kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Misalnya, jika dilihat dari perbedaan pekerjaan, tentu kebutuhan individu tersebut akan berbeda. Misal yang terjadi pada perkenalan dua orang tersebut. Satu, kebutuhan seorang kurir. Di antaranya, dia akan membutuhkan kendaraan seperti mobil atau motor, kemudian baju seragam, jaket, topi, sepatu, smartphone, dan lain-lain. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa setiap orang atau individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, oke. Baiklah, sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, nama Milawati dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang menyebabkan kebutuhan manusia selalu bertambah? Izin menjawab, kebutuhan manusia selalu bertambah disebabkan oleh sifat manusia yang serakah, selalu tidak puas dengan apa yang sudah dicapainya. Misalnya, ketika seseorang telah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, maka ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Begitu seterusnya. Itulah mengapa kebutuhan manusia itu cenderung akan terus bertambah, apalagi jika faktor pendapatan berubah. Maka biasanya kebutuhan akan satu barang tertentu akan ikut bertambah pula. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, pertanyaan terakhir kelompok 5 ya, silakan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fauziana Fitrima, di samping saya Panyeri Dermala, Hani Fatul Aziza, adik asli Kementerian Negeri. Lalu pertanyaannya akan dibacakan oleh rekan saya. Tuliskan apa saja alat pemuas kebutuhan manusia dan berikan contohnya. Tuliskan jawaban kelompok Anda di kolom. Menurut kelompok kami, 1. Berdasarkan hubungan dengan benda lain. A. Benda substitusi, misalnya beras diganti dengan kentang. B. Benda komplementer, misalnya kompor dengan gas. 2. Berdasarkan tujuan penggunaannya. A. Benda konsumsi, misalnya baju yang dijual di toko, roti yang dijual di pasar. B. Benda produksi, misalnya kayu, pernis, cat, paku, palu sebagai bahan pembuatan meja makan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali ya. Semuanya sudah dipresentasikan. Bagus sekali, semuanya ternyata bisa menjawab gitu kan, dari LKPD yang telah Ibu berikan kepada kalian. Ternyata memang hebat ya 10W1 semuanya pintar. Alhamdulillah ya gitu kan. Nah, tapi untuk lebih mengasah lagi pemahaman kalian gitu kan. Nah, Ibu punya soal untuk kalian kerjakan. Oke, siap? Oke, alhamdulillah diskusinya udah selesai ya anak-anak. Sekarang untuk untuk pemahaman lebih lanjutnya, Ibu punya soal evaluasi buat kalian yang sudah Ibu siapkan di aplikasi Quizzes.
Kalian waktu itu sudah pernah masuk ya aplikasi Quizizz-nya? Berarti kita tinggal melanjutkan. Coba nih, tadi kalau misalkan ada yang belum masuk, nih di sini ada kode game-nya gitu kan, kode untuk masuk ke Quizizz-nya, gitu ya. Udah masuk semua ini? Oke, nah nanti akan ada soal muncul, terus kalian silahkan kerjakan. Nanti siapa yang paling cepat, dia akan jadi juaranya, gitu ya, dan akan mendapatkan. Oke, siap? Nih, oke. Ibu klik start, nanti kalian langsung mainkan ya. Oke, silahkan. Oke, ibu juga main nih di sini. Kalau betul akan seperti itu. Mohon maaf, Quizizz-nya nampaknya salah deh. Oke. Ibu guys ternyata salah, guys. Oke. Udah selesai semua? Wah, coba lihat di sini yang betul semua itu ada Wia, tepuk tangan ada Wia. Ih, ada Wia. Nomor 2-nya ada Gian. Ya, terus nomor 3 Laisa. Oke. Baik, barusan sudah selesai ya Quizizz-nya. Nah, sekarang untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, siapa yang akan merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oh ya, Anya, silahkan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan bisa dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu kebutuhan menurut tingkat kepentingannya, menurut sifatnya, menurut waktunya, dan menurut subjeknya. Kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan primer, di mana manusia akan cenderung mengutamakan memenuhi kebutuhan tersebut, dan setelah itu terpenuhi baru kepenuhan kebutuhan yang lainnya. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia seperti lingkungannya, agama, usia, dan kemudian ada macam-macam alat pemuas kebutuhan manusia yang memang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah jadi paham ya semuanya bahwa dari materi hari ini kita itu mengenai kebutuhan manusia ini, gitu kan? Hari ini kita telah selesai mempelajari mengenai macam-macam kebutuhan manusia, kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, dan terakhir adalah alat-alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, mudah-mudahan kalian semua paham untuk hari ini, tapi kalaupun ada yang masih belum paham, kalian bisa membaca buku atau referensi yang lainnya. Banyak sumber yang bisa kalian baca, mulai dari buku paket, buku yang berkaitan dengan materi kita, banyak di perpustakaan gitu, dan juga kalian bisa mencari informasi dari internet juga gitu ya. Dan jangan lupa di Classroom, selain tadi ada soal, di Classroom juga ada modul, ada video yang bisa kalian pelajari lagi untuk lebih memahami lagi mengenai materi-materi ini ya. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, untuk materi minggu depan, gitu ya, kalian bisa mempersiapkan dari sekarang untuk membaca-baca dari buku paket atau dari apapun. Nah, besok kita akan mempelajari mengenai kelangkaan dan juga faktor-faktor penyebabnya. Itu adalah materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi tolong disiapkan kalian ya, dibaca dulu dari rumah kan, untuk nanti kita supaya belajarnya lebih enak lagi, lebih nyambung lagi gitu ya, lebih paham lagi kalian. Mengerti? Oke, kalau misalkan sudah mengerti, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Iya, ini pelajaran terakhir ya? Iya, oke. Ya udah, pokoknya terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian hari ini bisa pulang sampai rumah dengan selamat. Kan ya? Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Ya.